Halo pemirsa TV One, berjumpa kembali dalam Apa Kabar Amerika. Saya Supriyono. Dan saya Ade Astuti menggantikan Patsy Widakuswara yang sedang liburan. Dan kami berdua sekarang berada di depan Gedung Putih yang kita tahu penghuninya Presiden Barack Obama masih sama. Mungkin masih menikmati kemenangan, tapi sekaligus juga sedang dihadapkan pada persoalan besar. Betul, ada jurang fiskal yang harus segera ditangani. Kalau enggak, ekonomi Amerika akan terperosok. Betul, dan yang kedua adalah tugas Presiden yang selama, yaitu mengisi jabatan kabinet. Betul, ya ini penting sekali dan prosesnya sudah mulai berjalan, walaupun pelantikannya masih 2 bulan lagi. Betul, dan sekarang sepertinya Obama sudah menunjuk satu orang atau tim untuk mencari, kemudian juga menyelidiki latar belakang calon-calon yang sudah dilus-lus dalam daftarnya. Kalau mekanismenya, itu sebenarnya agak berbeda sedikit dengan di Indonesia, meskipun ini sama-sama sistem presidensial ya, dan merupakan hak prerogatif dari presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Nah, bedanya yaitu kalau di sini itu yang menominasikan calon menteri adalah presiden. Kemudian harus mendapatkan konfirmasi dari Senat. Harus mendapatkan suara mayoritas sederhana. Sementara kalau di Indonesia tidak perlu mendapat persetujuan dari lembaga legislatif ya. Dan tradisinya di sini itu memang mereka biasanya yang sudah dinominasikan oleh presiden itu kemudian akan melobi para anggota Senat supaya mereka bisa diterima gitu loh. Karena masih perlu melobi masih juga. Perlu, karena memang bisa saja terjadi pergeseran dinamika politik di Senat ya, bahwa yang sebelumnya itu sudah setujui, ternyata mereka menemukan fakta-fakta lain tentang calon ini, misalkan pernah punya catatan yang mungkin tidak dianggap tidak menyenangkan mereka, itu bisa menjadi amunisi untuk menyerang waktu konfirmasi. Tapi memang seperti sekarang dengan salah satu calonnya Susan Rice, duta besar Amerika untuk PBB yang sekarang terganjal dengan komentar dia kasus Benghazi. Padahal Obama sudah hampir 100% mencalonkan dia sebagai Menteri Luar Negeri pengganti dari Clinton, tapi sekarang tidak jelas sekarang ini. Lalu kenapa kalau di Indonesia sepertinya jabatan menteri itu sangat didam-damkan gitu ya, diperebutkan malah. Sementara di sini tidak terlalu, hanya untuk beberapa jabatan bergengsi, misalnya Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan. Betul. Dan Menteri Keuangan. Ini mungkin berkaitan dengan pembagian sumber daya politik ya, dan sumber daya ekonomi mungkin kalau di Indonesia ya. Jadi kita tahu bahwa posisi menteri di Indonesia itu ada konsekuensi tertentu lah, ekonomi, kemudian juga menjadi patronase politik dan sebagainya. Kalau di sini enggak. Jadi dan di sini bahkan kecuali menteri-menteri seperti yang tadi saya sebutkan ya, menteri-menteri yang lain tuh bahkan cenderung tidak terlalu dikenal oleh masyarakat Amerika. Seperti Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, itu kita nggak tahu ya. Kemudian menteri apa lagi? Menteri Dalam Negeri, Secretary of Interior. Kalau di Indonesia kan sangat berkuasa ya, mengurusi Pemda, gubernur. Kalau di sini mengurusi taman. Jadi yang ngurusi tanah, taman nasional, mengelola taman, binatang langka, hak milik negara, pemerintah, itulah urusan dari Menteri Luar Negeri, tidak mengurusi sama sekali pemerintahan daerah dan pemerintahan secara umum gitu loh. Tapi tetap seru untuk disimak ya, apalagi sekarang udah mulai prosesnya. Ada 2 menteri yang sudah menyatakan tidak akan meneruskan jabatannya di periode kedua Obama. Yaitu Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan Menteri Keuangan Timothy Geithner. Akan kita ikuti terus sampai nanti pelantikan Presiden Barack Obama. Betul. Tanggal berapa itu? Tanggal 21 Januari. Nah, akhirnya saya Supriyono. Saya Ade Astuti. Sampai jumpa minggu depan.